Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, sang pemilik kehidupan kami, pada hari ini Bapa, kami sangat bersyukur dan bersuka cita untuk berkat Tuhan yang selalu melimpahi kehidupan kami setiap harinya. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai hati dan pikiran kami, agar kami dapat fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kepada hamba Tuhan yang telah Tuhan izinkan untuk menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu dari kitab Yeremia, pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ke-7. Saya akan membacakannya dari sini, dengan judul perikop khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya." Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah tertulis dari kitab Yeremia. Kitab Yeremia adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia pada zaman raja-raja Yehuda, yaitu Raja Yosia, Raja Yoyakim, dan kemudian Zedekia. Nabi Yeremia adalah nabi besar yang telah dipanggil Allah sejak dalam kandungan. Itu tertulis di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5. Tulisan ini ditujukan kepada umat di Yehuda yang pada saat itu kelakuan mereka sangat jauh dari kehendak Allah. Mereka menyembah berhala, berzina, menindas orang lain, dan sebagainya. Tetapi karena Allah sangat mengasihi bangsa Israel sebagai umat pilihannya, Allah terus membawa bangsa Israel kepada pertobatan dengan memanggil dan mengutus Nabi Yeremia ke tengah-tengah bangsa itu. Allah berfirman kepada Nabi Yeremia dan menyuruh Yeremia untuk menyampaikan firman itu kepada bangsa Israel di depan pintu gerbang rumah Tuhan atau bait suci. Mengapa pada saat itu Allah menyuruh Nabi Yeremia untuk menyerukan firman di bait suci? Karena pada saat itu tidak ada lagi terdengar firman Tuhan di bait suci. Yang ada hanyalah penyembahan berhala. Bahkan di depan pintu masuk bait suci terdapat patung-patung penyembahan berhala pada saat itu. Jadi ketika hendak masuk ke bait suci, hal yang pertama mereka lihat dan mereka sembah adalah patung-patung berhalanya. Itulah penyalahgunaan bait suci pada saat itu, di mana bait suci dianggap sebagai pusat atau sentral bertemunya antara manusia dengan Allah, tetapi salah digunakan. Tema kita pada hari ini adalah Yesus, bait suci yang sejati. Mengapa Yesus dikatakan bait suci yang sejati? Karena Yesus adalah pusat dan sentral kehidupan kita. Pada masa Perjanjian Lama, tidak ada namanya bait suci pada awalnya. Misalnya pada zaman Musa yang ada hanyalah kemah suci, dan kemudian bait suci dibangun pada zaman Raja Salomo, dan pada saat ini bait suci kita kenal sebagai gereja. Dan pada masa Perjanjian Lama, bait suci telah dihancurkan. Bahkan pada saat ini pun, gereja dapat saja hancur seketika oleh kebakaran, gempa bumi. Tetapi satu yang tidak pernah hancur, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah tempat kita untuk berteduh dan menyembah. Dan Yesus adalah bait suci yang sejati di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus sebagai jalan bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah, dan Dia adalah jalan satu-satunya
ke jalan yang benar? Apakah sekarang hidup kita sudah berpusat kepada Yesus Kristus? Hal itu perlu kita renungkan secara bersama-sama di dalam diri kita sendiri. Terkadang karena sibuk dengan aktivitas sehari-hari, kita sibuk dengan pelayanan, dengan tugas-tugas kuliah, pekerjaan, ataupun yang lainnya, sering sekali kita melupakan dan tidak mengandalkan Yesus karena kesibukan kita. Jadi, apakah Yesus sudah menjadi sentral dalam kehidupan kita? Jika seperti itu, bagaimanakah agar kita terus berpusat kepada Yesus? Itu dapat kita lakukan dengan bertobat setiap hari. Bertobat artinya kembali kepada Allah dan meninggalkan dosa kita dengan tidak kembali kepada dosa itu lagi. Dimana pada saat ini juga wabah yang menerpa dunia pada saat ini adalah COVID-19, dimana penyakit ini adalah sangat menakutkan bagi kita. Tetapi bagaimanakah kita menghadapi penyakit ini? Apakah kita terus mengandalkan Tuhan? Ataukah kita terus sibuk untuk memikirkan bagaimanakah saya ke depannya? Apakah makanan saya? Dan apakah penghasilan saya? Apakah itu yang kita pikirkan? Tetapi kita tidak menyerahkan hal ini kepada Tuhan. Tapi pada firman hari ini kita diajarkan untuk berpusat kepada Tuhan. Terima kasih. Shalom.